Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Mini P hadir kembali ya teman-teman. Kebun rumahan yang ada di atap rumah. Kali ini saya berkebunnya pagi hari ya teman-teman. Alhamdulillah seperti biasa, saya baru saja menyiram tanaman yang ada di kebun atap rumah ini. Oh ya teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel saya. Dan untuk yang baru menemukan channel saya, semoga suka dengan video yang saya buat ya teman-teman. Terima kasih. Tuh, sedang mandi ya burungnya. Sedang berendam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bisa berkebun lagi ya teman-teman. Setelah beberapa hari saya paling hanya menyiram tanaman saja ya, hanya pagi dan sore hari, karena saya kemarin agak kurang enak badan ya teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk hari ini saya bisa mendokumentasikan atau memvideokan kegiatan berkebun untuk pagi ini ya teman-teman. Dan untuk saat ini pagi hari ini mataharinya sudah terik ya, ini hampir setengah 8 pagi. Oh ya teman-teman, saya akan menunjukkan tanaman apel putsa saya. Ini kan alhamdulillah ya, kebetulan sedang berbunga. Dan ini tuh sudah mulai ada bakal buahnya ya teman-teman nih. Tuh ada yang membesar juga baru satu ya tuh. Alhamdulillah untuk tanaman apel putsa ini genjah ya teman-teman, rajin berbuah seperti halnya kedondong. Untuk teman-teman yang baru ingin mulai menanam tanaman buah yang recommended untuk ditanam di rumah seperti yang genjah ya, maksudnya recommended nih untuk tanaman apel putsa ini rajin berbunga ya, rajin berbuah, tidak putus-putusnya berbuah. Jika setelah berbuah di pruning tanamannya atau pohonnya, dia akan mulai berbunga kembali. Seperti ini ya teman-teman, itu untuk bunganya ini banyak. Semoga ini nanti buahnya tidak rontok ya. Pokoknya recommended, dan buahnya juga rasanya enak ya teman-teman, rasanya manis. Selain apel putsa ini yang genjah recommended, ada tanaman kedondong mini. Ini juga recommended ya teman-teman nih. Wajib ditanam atau wajib ada di kebun rumahan. Oh iya, menanam tidak harus punya kebun yang luas ya teman-teman, karena untuk di kebun atap ini juga saya menanam hanya menggunakan pot dan planter bag ya. Dan untuk tanaman kedondong mini ini saya menanamnya di planter bag 30 liter. Oh ya, mohon maaf, di beberapa waktu yang lalu ada yang menanyakan ya, saya menanam kedondong mini ini ditanam di planter bag ukuran berapa. Ini ya planter bag 30 liter, bukan 35 liter. Alhamdulillah ya genjah. Dan ini di depannya ada tanaman bunga matahari, subur juga ya tuh tanaman bunga mataharinya. Oh ya teman-teman, saya akan menunjukkan beberapa tanaman yang pernah saya pindah tanam ya. Lobak lalap dan sawi pahit saya tanam di tumpang sari di tanaman pot alpukat ya. Ini teman-teman nih, alhamdulillah ini tuh di episode berapa ya saya pindah tanam ini tuh. Alhamdulillah untuk sawi pahit dan lobak lalapnya bisa survive ya, bisa subur tuh. Ini meskipun tumpang sari nih. Selain tumpang sari, saya juga menanam di pot talang. Oh iya, metode tumpang sari ini alternatif lain juga ya. Jadi bisa memuat atau
menanam lebih banyak sayuran. Jadi bisa dengan sistem tumpang sari seperti ini, kita bisa menanam lebih banyak jenis sayuran. Oke, seperti ini ya teman-teman nih. Dan untuk yang di pot talang, alhamdulillah ya, tuh sudah mulai besar juga lobak lalapnya. Dan ini ada tanaman kembang kol. Ini saya pindah tanam yang awalnya di pot talang. Daunnya habis dimakan hama ya. Nah, karena belum berbunga, makanya saya pindah tanam ke pot. Mohon maaf ya, untuk pindah tanam kembang kol ini tidak saya videokan. Ini awalnya di pot talang, tuh daunnya habis ya. Saya selamatkan saja, mudah-mudahan ini bisa berbakti di tanam di pot ini. Saya tidak ingin kembang kolnya nanti seperti ini ya teman-teman, tuh habis tuh. Maksudnya dimakan hama seperti ini. Oh iya, untuk hamanya saya juga kurang tahu ya, ini hama apa. Dan sudah 2 hari ini suami saya memasang perangkap ya, bukan menggunakan perangkap, kan biasanya menggunakan perangkap tikus yang bentuknya persegi panjang, tapi ini suami saya menggunakan lem tikus. Tapi setelah 2 hari ini tidak ada hewan ataupun yang terjerat ya teman-teman. Tuh seperti ini. Dan pada bagian sebelah sini ini ada 3 titik ya, atau 3 perangkap yang saya gunakan. Dan malah cicak yang kena ya teman-teman. Tuh ada cicak yang mati. Hamanya pinter ya teman-teman, diberi perangkap tapi malah tidak kena ya. Oh iya, ini tanaman brokoli saya, tapi belum berbunga ya tuh. Tapi ini banyak tunas-tunasnya nih teman-teman. Untuk tunasnya seperti ini bisa ditanam ulang ya. Jadi kita tidak perlu menyemai dari biji lagi. Ini bisa ditanam kembali teman-teman. Tapi ini saya belum sempat untuk menanam dari tunas tanaman brokoli. Oke, untuk hari ini saya rencananya akan pindah tanam sawi pahit yang masih tersisa ya, maksudnya yang belum sempat dipindahkan ke pot, masih ada di tempat semayan ya. Ini ya teman-teman nih, saya akan rencananya akan memindahkan bibit sawi pahit yang belum saya pindah tanam ya. Nih masih ada beberapa tanamannya, dan rencananya akan saya pindah ke sini. Dan ini untuk seladanya tidak bisa sulap semua ya, hanya bertahan beberapa. Tidak apa-apa ya teman-teman, akan saya pindah ke sini. Oh iya, ini rupanya bayam ya, banyak yang tumbuh tuh. Oh iya, untuk bayam hijau ini alhamdulillah saya banyak benihnya ya, dan banyak dari Mandiri Benih. Saat ini saja bayam hijaunya sudah ada yang mulai sebentar lagi panen ya, maksudnya panen benihnya. Ini ya teman-teman nih, tuh ini malah numbuh di pot talang tapi subur ya, tuh sudah mulai tua ya benihnya, sudah siap, sebentar lagi siap panen. Tuh sudah mulai seperti ini ya, sudah mulai mengering, hampir mengering. Oke, lanjut saja ya. Oh iya, seperti biasa untuk ini tumpang sari ya, saya akan menggabungkannya, pokoknya campur saja ya teman-teman ya untuk menanamnya. Ini sistem tumpang sari seperti ini, seperti yang sebelumnya saya katakan, ini mensiasati supaya bisa tanam lebih banyak sayuran ya. Jadi kita bisa panen lebih banyak lagi sayuran.
Oke, lanjut saja ambil bibitnya. Oke, ada berapa ya? Tuh. Ini sebenarnya sudah telat ya, harusnya sudah dipindah tanam dari beberapa waktu yang lalu ya bersamaan, cuman karena saya baru sempat nih dan potnya juga baru ada. Oh iya, untuk semai lebih banyak tanaman enak ya, semai lebih banyak benih. Jadi kalau misalnya ada yang benih yang tidak bisa bertahan atau tidak survive, jadi ada pengganti dari tanaman yang mati atau tidak numbuh ya, seperti ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah untuk tanaman jenis sawi-sawian recommended ya ditanam ya teman-teman. Nih saya pertama kali tanam sawi pahit ya, tapi alhamdulillah bisa berhasil tumbuh ya. Sepertinya harus diberi jarak ya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini saja ya, dan sisanya saya akan tanam tumpang sari di pot mangga Irwin ya. Tuh, sementara saya akan simpan di pot mangga Irwin. Takutnya kalau di sini nanti perkembangannya selada ini melebar, nanti terlalu berhimpitan ya. Mungkin segini saja nih, hanya pindah tanam 4 untuk pot ini. Selanjutnya saya akan ke pot mangga Irwin ya. Ya teman-teman nih, dan ini ada tanam cabai rawit, belum saya pindahkan, biar saja ya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kan saya skip terlebih dahulu ya videonya. Oke, ini sudah habis ya bibit sawi pahitnya, dan baru saja saya pindah tanam ke beberapa pot ya teman-teman, tumpang sari dengan beberapa tanaman. Ini selain di pot ini, di pot mangga Irwin, pot mangga Cokanan, di pot jambu madu deli, dan ada yang di pot talang 1 ya. Ini nih, ini menggantikan tanaman lobak lalap yang layu, saya pindah tanam ke sini. Oke, selanjutnya saya akan menyiramnya tanaman sawi pahitnya ya. Akan menyiram tuh, supaya media tanamnya, emang tadi saya sudah menyiram, tapi ini kan baru dipindah tanam, jadi supaya lebih lembab ya teman-teman. Oke, saya skip ya. Oke, untuk pindah tanam dan menyiramnya sudah ya teman-teman. Selanjutnya saya akan panen kangkung. Sebenarnya saya awalnya tidak niat panen kangkung ya, tapi karena kangkungnya sudah siap panen. Oh iya, saya akan selain panen kangkung juga saya akan panen kemangi. Loh, ini kangkungnya teman-teman nih tuh, saya akan panen. Dan untuk kemangi ini ada yang tumbuh di beberapa pot. Ini subur ya teman-teman. Ini kemangi yang saya tanam di pot komposter ya. Saya mengkompos di pot galon ini. Nah, bagian atasnya saya tanami kemangi. Alhamdulillah kemanginya bisa survive ya, bisa tumbuh subur.
Sepertinya untuk tanaman kemangi dan bayam hijau ini bisa tumbuh berhimpitan ya, seperti halnya bayam hijau, mudah tumbuh di mana saja. Nih, ini aja tumbuh di antara tanaman daun bawang ya. Saya tadi dari bawah tidak membawa tempat untuk panennya. Seperti biasa ya, saya kalau tidak membawa tempat untuk panen, saya akan menggunakan tatakan pot untuk menyimpan hasil panennya. Oke teman-teman, pada bagian sebelah sini juga ada kemangi ya. Nih tuh ada daun lenca juga. Mungkin saya akan panen kemangi dari yang sebelah sini terlebih dahulu ya teman-teman. Nih akan saya gunting saja dari batangnya nih. Oh iya, sebentar ya, saya akan menyimpan ini terlebih dahulu ya, takutnya tumpah nih karena posisinya tidak simetris ya. Ini kan menggunakan bagian atas dari galon ini teman-teman. Langsung saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini juga ada tanaman lenca, nggak apa-apa ya, kan saya gunting saja batangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemanginya juga sudah tinggi ya. Kalau kemangi, untuk panen kemangi ini jangan menunggu sampai berbunga ya. Ini sebenarnya sudah telat panen ya. Kalau sampai berbunga itu untuk kemangi ini ya, nanti tanaman kemanginya daunnya mengecil ya, atau cepat tua untuk tanaman kemanginya. Kalau misalnya telat panen tuh, ini telat panen ya teman-teman, karena sudah berbunga. Tapi nggak apa ya, sudah telanjur. Nanti dipilih saja atau diambil bagian daunnya saja. Tuh, seperti biasa untuk tanaman vinca nih, selalu ikutan ya, ikutan tumpang sari juga. Oke, selanjutnya, oh iya, saya akan tunjukkan ini ya teman-teman nih tuh. Mungkin nanti untuk daun lencanya saya akan tumis dengan kangkung ya. Nih pada bagian sebelah sini dekat tanaman kangkung juga ini ada tanaman lenca ya. Tapi untuk tanaman lenca ini saya tidak akan panen pucuknya, karena saya sengaja ini saya biarkan untuk diambil buahnya ya. Saya biarkan berbuah maksudnya nih. Tuh sudah ada buahnya ya, tapi masih kecil, tidak akan saya panen sekarang. Oke, saya akan panen kangkung saja ya. Mungkin untuk panen kangkungnya, mohon maaf ya teman-teman nih, saya akan skip terlebih dahulu untuk videonya. Oke, ini sudah ya. Dan ini perdana saya panen kangkung lagi ya, setelah sekian lama saya baru menanamin kembali. Ini perdana panen kangkung ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dari menanam di pot bangsari seperti ini bisa menghasilkan seperti ini ya teman-teman. Meskipun tidak banyak, tapi alhamdulillah ya, sangat bersyukur sekali. Lanjut panen kemangi yang sebelah sini dan di beberapa pot yang lainnya. Nih teman-teman, ada belalang besar lagi ya tuh. Aduh, terbang lagi, malah terbang ya belalangnya. Oke, untuk kemangi sudah. Selanjutnya saya akan panen ini ya, cabai ya teman-teman nih, untuk bahan menumis kangkung nih tuh. Alhamdulillah ada cabai kuning yang sudah bisa dipanen ya teman-teman nih. Oke, akan saya turunkan terlebih dahulu ya untuk potnya ya. Oke teman-teman, untuk pot cabai kuningnya sudah saya bawa ke bawah ya. Ini ya teman-teman nih tuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Untuk cabai kuningnya, wow, warnanya sangat terona sekali ya tuh. Kuning keorenan ya teman-teman. Tuh ini malah ada yang telat panen ya. Sudah seperti ini ya, sudah keriput ya tuh. Oke, lanjut saja. Digunting kali ya. Bismillahirrahmanirrahim.
apa-apa ya berjatuhan, nanti juga dicuci. Oke, saya ambil terlebih dahulu yang berjatuhan. Iya teman-teman tuh. Wow, cantik ya teman-teman untuk warnanya nih tuh. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk cabai kuningnya dapat segini ya. Tuh. Tuh. Iya, tuh. Dan kebetulan ini ya, saya pruning bagian tanaman yang kurang produktif atau yang daunnya kurang bagus ya, saya pruning untuk tanamannya. Ini ya teman-teman, masih ada beberapa cabai yang belum saya panen karena masih hijau. Oh iya, di pot ini ternyata ada 3 tanaman ini ya, cabai kuning ya. Ini sebenarnya saya sudah lama belum memberikan pupuk kembali ke tanaman yang ada di kebun atap ini. Sudah lama ya, sudah lama saya tidak memberikan pupuknya. Mungkin next saya akan memberikan pupuk. Untuk pemberian pupuk sebenarnya saya kurang rajin ya teman-teman. Tidak seperti teman-teman yang lainnya kan kadang memiliki jadwal tertentu, misalnya seminggu 2 kali ataukah ada yang seminggu sekali. Nah untuk saya ini di kebun atap saya ini, saya kadang tidak menentu ya untuk pemberian pupuknya. Tuh ini mah sudah mulai menyusut, mungkin nanti kan saya beri pupuk kohe kambing saja. Kebetulan saya ada pupuk kohe kambingnya. Oke teman-teman, mungkin untuk kegiatan berkebun pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini saja ya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Alhamdulillah dari berkebun pagi ini saya ada pindah tanam sawi putih, maksudnya sawi pahit ya teman-teman, di beberapa pot tumpang sari dengan tanaman yang lainnya. Dan ada panen-panen juga ya, panen tipis-tipis. Ada cabai kuning, kangkung, kemangi, dan ini tadi ada sedikit daun lenca. Mungkin untuk kangkung dan daun lenca bisa ditumis, sedangkan untuk kemangi mungkin saya akan simpan terlebih dahulu ya. Untuk nanti saya rencananya akan membuat pepes ikan. Kebetulan ikannya sudah ada, dan ini kemanginya ya, mungkin nanti diatur saja untuk memasaknya. Tidak akan saya masak langsung untuk sayuran yang saya panen sekarang. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, ada yang kelupaan ya nih. Tuh bunga pinkanya beberapa ini tuh sudah bisa dipanen ya. Nih benihnya nih, dari bunganya sudah ada yang mulai mengering bijinya. Tuh kelupaan ya.